Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat di atas 1% pada Selasa setelah koreksi dalam di perdagangan sebelumnya. Penguatan IHSG ditopang kebangkitan saham perbankan Big Caps dan saham PANI yang melesat di atas 7%. Indeks harga saham gabungan melompat tinggi menutup perdagangan Selasa dengan mencatatkan penguatan 1,21% di level 6.869,171. Penguatan IHSG terpangkas karena secara intraday IHSG sempat menguat ke level 6.924. Sebanyak 10 indeks sektoral menopang langkah IHSG dengan 3 sektor dengan kenaikan tertinggi, diantaranya IDX Property dan Real Estate melesat di 3,20%, IDX Cycling menguat di 3,02%, dan IDX Health naik 2,03%. Saham perbankan Big Caps menjadi penggerak utama IHSG, diantaranya saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA ditutup menguat 1,74% di level Rp8.775 per saham dan menyumbang 10,22 indeks poin ke IHSG. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI ditutup menguat 2,13% di level Rp5.025 per saham dan berkontribusi 9,25 indeks poin. Selanjutnya saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup menguat 1,61% di level Rp3.780 per saham dan berkontribusi 9,18 indeks poin ke IHSG. Di tengah lesatan sektor properti, saham PT Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI melesat 7,27% ditutup di level Rp11.800 per saham dan berkontribusi 3,33 indeks poin. Terakhir saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI ditutup menguat 1,97% di level Rp4.140 per saham dan dorong IHSG di 2,88 indeks poin. Adapun sebagai catatan, sejak perang Israel-Iran memanas di 13 Juni 2025 sampai Senin IHSG sudah terkontraksi sekitar 6,20%. Kemudian di Selasa mulai rebound kencang dan memulihkan sebagian koreksi tersebut. IHSG hijau seiring dengan Amerika Serikat yang mengumumkan gencatan senjata di platform media sosial Truth Social Senin sore waktu Amerika Serikat atau Selasa Indonesia Barat. Namun beberapa saat setelah mengumumkan gencatan senjata, Israel kembali menyerang Iran dengan dalih bahwa Iran telah melontarkan serangan terlebih dahulu. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan gencatan senjata dengan Israel untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 12 hari. Pezeshkian memastikan pihaknya tak akan melanggar gencatan senjata, sekaligus menyebut Iran siap berunding untuk mempertahankan hak-haknya, terutama dalam penggunaan energi nuklir. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan gencatan senjata dengan Israel untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 12 hari. Dilansir AFP, Masoud Pezeshkian mengumumkan berakhirnya perang 12 hari yang dipaksakan oleh Israel dalam sebuah pidato kepada rakyat Iran yang disiarkan oleh kantor berita resmi IRNA. Adapun Iran siap untuk kembali berunding dengan Amerika Serikat karena gencatan senjata dalam perang dengan Israel telah tercapai setelah 12 hari serangan yang menghantam fasilitas nuklir Republik Islam tersebut. Namun meski Masoud tampaknya menyatakan kesediaannya untuk meninjau kembali perundingan nuklir yang digagalkan oleh serangan mendadak Israel, Presiden Iran mengatakan negaranya akan terus menegakkan hak-haknya yang sah untuk penggunaan tenaga atom secara damai. Sementara itu, pemerintah Israel mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengumpulkan kabinetnya untuk mengumumkan bahwa Israel telah mencapai semua tujuan operasi Rising Lion dan banyak lagi. Ditambahkan bahwa mereka telah menghilangkan ancaman eksistensial ganda dari program rudal nuklir dan balistik Iran, seraya bersumpah untuk menanggapi dengan tegas setiap pelanggaran gencatan senjata. Di sisi lain, Badan Keamanan Utama Iran mengatakan pasukan Republik Islam Iran telah memaksa Israel untuk secara sepihak mundur. Garda Revolusi juga menguji salvo rudal yang ditembakkan ke Israel pada menit terakhir sebagai pelajaran bersejarah dan tak terlupakan bagi musuh Zionis. Berbagai sumber, IDX Channel.
Pemirsa, Chairman the Federal Reserve Jerome Powell menyatakan bahwa Bank Sentral masih memerlukan waktu untuk menilai dampak inflasi dari kenaikan tarif perdagangan sebelum mempertimbangkan pemangkasan suku bunga yang terus didesak oleh Presiden Donald Trump. Powell menggarisbawahi bahwa kenaikan tarif tahun ini kemungkinan akan mendorong harga naik dan membebani aktivitas ekonomi. Namun ia juga mengatakan bahwa dampaknya terhadap inflasi bisa bersifat sementara. Namun efek inflasi juga bisa bertahan lebih lama. Karena itu Powell menegaskan bahwa The Fed memilih untuk menunggu dan melihat perkembangan lebih lanjut sebelum mengubah kebijakan moneternya. Usai pernyataan Powell tersebut, pelaku pasar mulai mengurangi ekspektasi akan pemangkasan suku bunga pada pertemuan The Fed bulan Juli dan mengalihkan prediksi ke bulan September. Dengan kemungkinan penurunan lanjutan menjelang akhir tahun. Hal ini sejalan dengan proyeksi ekonomi terbaru yang dirilis pada pekan lalu, di mana sebagian besar pejabat The Fed memperkirakan 2 kali pemangkasan suku bunga masing-masing 25 basis point pada 2025, meskipun dalam rapat terakhir suku bunga tetap ditahan pada kisaran 4,25 hingga 4,5%. We need to be in any rush because the economy is still strong. The labor market is strong. If you just look in the rearview mirror and look at the existing data that we've seen, you can make a good argument that that would call for us to be at a neutral level, which would be, a couple of cuts or maybe more kind of thing. The reason we're not is the forecast by all professional forecasters that I know of on the outside and the Fed do expect a meaningful increase in inflation over the course. Pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street melesat lebih dari 1% pada perdagangan Selasa, seiring investor menyambut gencatan senjata antara Israel dan Iran. Di saat yang sama, investor juga mencermati pernyataan Chairman the Federal Reserve Jerome Powell di depan Kongres Amerika Serikat untuk mendapatkan petunjuk mengenai langkah Bank Sentral selanjutnya. Pemirsa, pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 1,19% ke level 43.089. Kemudian pemirsa, indeks S&P 500 ini naik 1,11% ke posisi 6.092. Dan pemirsa, indeks Nasdaq Composite ini tampak naik 1,43% ke level 19.912. Kemudian pemirsa, kita beralih ke bursa Eropa. Bursa Eropa menghijau pada perdagangan Selasa didorong oleh gencatan senjata antara Israel dan Iran, meski di saat yang sama pelemahan harga minyak menyeret kejatuhan saham energi. Kita lihat pemirsa, indeks acuan Eropa yaitu Stoxx 600 ditutup melonjak 1,11% ke level 540,98. Kemudian indeks DAX Jerman melesat 1,6% ke posisi 23.641 dan indeks CAC Prancis menguat 1,04% ke level 7.615.